akan membahas tentang APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. APRA merupakan salah satu konflik yang berkaitan dengan kepentingan atau disebut dengan vested interest, yaitu suatu konflik yang disebabkan oleh kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan demi keuntungan mereka sendiri. Gerakan ini dipimpin oleh Raymond Pierre Paul Westerling yang lahir di Istanbul tanggal 31 Agustus 1916 dan meninggal di Purmerend, Belanda 26 November 1987 pada umur ke-68 tahun. Ia adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Nama ini dipakai setelah seorang pribumi membawakan sebuah buku ramalan Jayabaya. Dalam karya yang ditulis pada abad ke-12 itu terdapat kalimat, "Dan kemudian akan datang Ratu Adil, Pangeran Keadilan yang akan lahir di Turki. Dan Anda lahir di Istanbul." kata pribumi itu kepada Westerling. Sultan Hamid II adalah seorang menteri di Kabinet Indonesia Serikat. Dia berjasa menciptakan lambang Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Indonesia. Lantas kenapa dia akhirnya memberontak? Banyak yang menilai Sultan Hamid II tidak puas dengan jabatan yang diberikan Soekarno, yaitu sebagai menteri tanpa portofolio yang bertugas menyiapkan acara kenegaraan dan lambang negara. Diketahui dia adalah perwira lulusan Akademi Militer Belanda di Breda. Dia juga diangkat menjadi Jenderal Mayor, pangkat tertinggi bagi perwira pribumi di Tentara Hindia Belanda, sehingga ia merasa pantas untuk menjadi Menteri Pertahanan. Tapi dalam pledoinya di muka persidangan, Sultan Hamid II mengaku awalnya memang berharap untuk menduduki posisi Menteri Pertahanan, namun dia menambahkan bahwa bisa menerima alasan dirinya tidak dipilih karena latar belakang sebagai perwira KNIL yang tak diterima oleh pihak Republik. Diakui Hamid, justru masalah yang mengusiknya adalah soal pemerintah RIS yang dinilai tidak menepati janji saat berniat menggabungkan TNI dan KNIL dalam Tentara Republik Indonesia Serikat. Ofisir TNI diberi jabatan komando, sementara mantan tentara Belanda atau KNIL hanya mendapat tugas di belakang meja. Masalah peleburan TNI dan KNIL ini memang menimbulkan pemberontakan di sejumlah daerah karena ketidakpuasan sejumlah pihak. Saat ditawari Westerling bergabung, Sultan Hamid II yang awalnya ragu kemudian setuju. Westerling kemudian membentuk APRA yang anggotanya berasal dari pasukan KNIL yang tak mau bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Mereka menyerang Bandung dan membunuh dengan kejam para prajurit Siliwangi. Namun aksi ini tak berlangsung lama karena suplai senjata yang mereka tunggu tak kunjung datang. Perlawanan ini dapat dipatahkan di Cianjur dan Cikampek oleh TNI. Oleh karena itu, Westerling mengultimatum pemerintah Haris. Surat ultimatum APRA pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah Haris yang isinya adalah suatu ultimatum. Ia menuntut agar pemerintah Haris menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah Haris harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah Haris harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memintakan penangkapan terhadap Westerling. Dan juga bersama Hamid mereka merencanakan akan menyerang sidang kabinet RI di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat tanggal 24 Januari 1950. Target yang akan dibunuh adalah Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekjen Kementerian Pertahanan Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang. Penyerangan direncanakan pukul 19.00 WIB. Westerling bersama satu truk pasukannya telah siap, namun saat dia hendak menyerang ternyata sidang kabinet sudah bubar sekitar pukul 18.35 WIB. Semua pejabat penting RI sudah meninggalkan Jalan Pejambon sehingga rencana pembunuhan ini gagal. Lanjut, Westerling dilarikan dengan pesawat Angkatan Laut Belanda ke Singapura lalu ke Eropa dan akhirnya sampai ke Belanda. Sedangkan Sultan Hamid II berhasil ditangkap di Hotel Des Indes beberapa waktu kemudian. Ia awalnya membantah terlibat dalam aksi militer APRA di Bandung. Selanjutnya, Sultan Hamid II diadili tahun 1953. Pengadilan mengganjarnya dengan hukuman 10 tahun penjara dengan tudingan makar. Dalam penutup pledoinya, Sultan Hamid II menyatakan, "Saya akhiri pembelaan saya dengan menyatakan bahwa saya tetap merasa berbahagia sebagai putera Indonesia yang telah mendapat kehormatan sebesar-besarnya untuk dapat turut serta dalam perjuangan mencapai kemerdekaan bagi nusa dan bangsa. Bagaimanapun bunyinya putusan Mahkamah Agung nanti, apakah saya akan bebas ataupun akan dijatuhi hukuman, tenaga saya tetap saya sediakan apabila kelak negara membutuhkannya. Dengan uraian-uraian di atas nasib saya sekarang saya serahkan kepada Mahkamah Agung dengan penuh kepercayaan." Pada tanggal 26 Januari 1950, Komisaris Polisi J.H. van der Meulen
Komandan APRA menyerahkan diri dan juga 300 pasukan APRA lainnya. Mereka juga dituntut oleh pengadilan militer Belanda dengan tuduhan melarikan diri dari dinas militer. Parlemen Negara Pasundan mendesak agar negara tersebut dibubarkan, yaitu pada tanggal 27 Januari 1950, sehingga negara kembali ke dalam bentuk kesatuan yang disahkan pada tanggal 17 Agustus 1950.